Ia dianggap rendah oleh istrinya sendiri, ditinggalkan pergi ke acara kantor dengan pria lain hanya karena penampilan yang sederhana. Namun siapa sangka, malam itu justru berubah jadi kejutan besar. Saat ia datang bersama seorang CEO yang membuat semua mata tertuju padanya. Bagaimana akhir kisah ini? Mari kita ikuti ceritanya. Arman adalah seorang pria sederhana. Hidupnya jauh dari gemerlap gaya mewah atau penampilan mencolok. Ia terbiasa mengenakan kemeja polos, celana bahan biasa, dan sepatu yang telah menemaninya bertahun-tahun. Bagi Arman, itu sudah cukup. Setidaknya, begitu ia pikir. Sementara istrinya, Dinda, berbeda jauh. Dinda bekerja di sebuah perusahaan konsultan besar di Jakarta. Setiap hari ia selalu tampil elegan, rapi, dan menawan. Dari cara ia bangun pagi, merias diri, memilih busana, hingga menyemprotkan parfum mahalnya, semuanya terlihat sempurna. Arman mengagumi keseriusan istrinya itu. Namun, belakangan ia mulai merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam saat makan bersama, Dinda tampak ragu-ragu. Dengan suara pelan ia berkata, "Sayang, minggu depan ada gathering kantor. Semua karyawan boleh membawa pasangan." Arman tersenyum senang. "Wah, akhirnya aku bisa kenalan sama teman-teman kantormu." Namun senyum itu tidak dibalas. Dinda menunduk, lalu berkata lirih, "Aku pikir, kamu gak usah ikut dulu ya. Acaranya formal, banyak orang penting. Aku gak mau kamu merasa gak nyaman." Arman terdiam. Ia paham betul maksud ucapan itu. Sesuatu terasa retak di dalam hatinya. Istrinya malu padanya. Dulu, Dinda pernah bercanda menyebutnya norak saat ia memakai batik lama ke pesta. Dan kini, kata itu benar-benar terucap di saat yang lebih menyakitkan. Sejak hari itu, Arman mulai menyusun rencana. Hari-hari menuju acara, Dinda sibuk menyiapkan dirinya. Baju, make up, bahkan treatment wajah khusus. Tapi tak sekalipun ia menyebut soal Arman ikut bersamanya. Malam sebelum acara, Arman sempat melihat gaun elegan berwarna navy yang tergantung di kamarnya. Berkilau, indah, jauh dari gaya sehari-hari Dinda. "Acaranya jam berapa besok?" tanya Arman, berusaha tenang. "Jam 7. Tapi aku berangkat sama Rian biar gak ribet," jawabnya cepat sambil menatap ponsel. Nama itu membuat dada Arman sesak. Rian, rekan kerja Dinda, pria muda dengan penampilan rapi, gaya hidup penuh pamer, dan senyum karismatik yang sering ia lihat di media sosial. Malam itu, firasat buruk kian menekan dadanya. Keesokan harinya, Arman melihat Dinda turun dengan penampilan sempurna. Cantik, memesona, tapi bukan untuknya. Dari balik tirai, ia menyaksikan Rian datang menjemput dengan mobil sedan hitam. Rian turun, membukakan pintu, lalu Dinda tertawa. Tawa yang dulu selalu jadi milik Arman. Namun Arman tak marah, tak juga meledak cemburu. Karena malam itu, ia juga akan datang ke acara tersebut. Bukan sebagai suami yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang akan membuka mata semua orang, terutama Dinda. Sore menjelang malam, sebuah SUV mewah berhenti di depan rumah. Sopir berseragam turun, membukakan pintu dengan penuh hormat. "Selamat malam, Pak Arman. Bapak siap?" Arman tersenyum singkat dan masuk ke mobil. Jas hitam yang ia kenakan pas di badan, dasi perak sederhana melingkar rapi, dan jam tangan kulit klasik menghiasi pergelangan tangannya. Tidak berlebihan, namun elegan. Ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela mobil. Malam ini bukan tentang balas dendam penampilan, melainkan tentang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Mobil itu berhenti di jalur VIP Grand Galaxy Ballroom. Dari arah pintu masuk, seorang pria berambut abu-abu menyambut hangat. "Pak Arman, senang sekali Anda bisa datang malam ini," katanya sambil menjabat tangan Arman dengan penuh hormat. Arman tersenyum tenang. "Saya juga, Pak Rendra." Pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah CEO perusahaan multinasional besar,
partner baru yang akan bekerja sama dengan kantor tempat Dinda bekerja. Dan pada malam itu, kebenaran tersingkap. Arman yang selama ini dianggap norak, ternyata bukan sekadar pria sederhana. Ia adalah direktur utama dari perusahaan besar yang akan menjadi rekan bisnis penting. Malam itu, bukan hanya Dinda yang terkejut. Semua orang melihat Arman dengan pandangan berbeda. Malam itu, Arman dan Pak Rendra melangkah masuk ke dalam ballroom mewah. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, sementara alunan musik jazz lembut memenuhi ruangan. Para tamu sibuk berbincang, bercampur dengan suara gelas wine yang beradu pelan. Beberapa tamu langsung menoleh, membungkuk sopan pada Pak Rendra. Namun, tatapan mereka segera beralih pada pria yang berjalan di sisinya. Wajah-wajah penuh tanya mulai bermunculan. Di meja VIP, Dinda sedang tertawa bersama Rian. Namun, tawanya seketika terhenti ketika matanya bertemu dengan Arman. Sekejap, ekspresi terkejut menyelimuti wajahnya. Rian ikut menoleh, dan ekspresinya pun berubah drastis. Arman hanya tersenyum kecil, mengangguk sopan, lalu berjalan melewati mereka. Tanpa sepatah kata pun, keheningan mendadak merayap di seluruh ruangan. Bisik-bisik bermunculan. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, entah untuk mencari tahu siapa pria yang berdampingan dengan Pak Rendra, atau sekadar mengabadikan momen tak terduga itu. Panitia acara yang menyadari kedatangan mereka segera berlari menghampiri. Wajah mereka berubah begitu melihat siapa yang berdiri di samping Pak Rendra. Dengan penuh hormat, salah seorang panitia berkata, "Selamat malam, Pak Rendra dan Pak Arman." Pak Rendra menjawab tegas, "Direktur Utama PT Lestari Global Investama, partner utama kita." Sekejap, panitia itu tampak terkejut. Ia segera memberi isyarat kepada staf untuk menyiapkan kursi utama. Nama-nama di meja depan disingkirkan, memberi tempat khusus bagi Arman dan Pak Rendra untuk duduk berdampingan dengan jajaran direksi. Dinda melihat semuanya dari kejauhan. Tangannya yang semula memegang gelas kini bergetar. Rian berbisik di sampingnya, "Kamu kenal dia?" Dinda hanya mengangguk pelan, tanpa mampu berkata apa-apa. Arman berdiri sejenak sebelum duduk. Pandangannya lurus, menatap ke arah Dinda dan Rian. Kali ini, ia tidak lagi menundukkan kepala. Ia bukan lagi suami yang dipandang sebelah mata. Acara pun dimulai. Sang MC menyebut nama-nama penting. Saat nama Pak Rendra dipanggil, tepuk tangan riuh terdengar. Namun saat nama Arman disebut sebagai direktur utama perusahaan mitra strategis baru, suasana mendadak hening sejenak. Detik berikutnya, ballroom bergemuruh oleh tepuk tangan. Kaget, takjub, bercampur dengan rasa malu. Beberapa rekan kerja Dinda menoleh ke arahnya, jelas heran. Mengapa Dinda tidak pernah menceritakan siapa sebenarnya suaminya? Malam itu, Arman bukan hanya sekadar hadir. Ia membalikan seluruh pandangan yang dulu menganggapnya tidak cukup. Acara berlanjut ke sesi makan malam. Hingga akhirnya, panggung utama dipenuhi cahaya. Sang MC kembali mengumumkan segmen paling ditunggu, perkenalan mitra strategis baru. Dan inilah saatnya kita sambut Direktur Utama PT Lestari Global Investama, Pak Arman Pratama. Tepuk tangan mengiringi langkah Arman menuju panggung. Pak Rendra berdiri di sampingnya dengan senyum bangga. Arman berbicara dengan tenang, jelas, dan penuh wibawa. Ia menyampaikan visi kerjasama, potensi besar yang akan diraih, serta nilai kerja keras yang sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Hingga akhirnya, ia menutup pidatonya dengan kalimat yang menusuk hati. Terkadang, orang menilai kita dari apa yang terlihat di luar. Tapi kemampuan, komitmen, dan kepemimpinan tidak selalu datang bersama jas mahal atau kata-kata mewah. Kadang, mereka hanya butuh waktu untuk terlihat. Tatapan Arman berhenti tepat pada Dinda. Wanita itu duduk membeku, matanya penuh kaget, malu, sekaligus penyesalan. Rian di sampingnya terlihat kaku, seakan ingin menghilang. Setelah turun dari panggung, Arman disambut hangat oleh para direktur dan tamu penting. Mereka menyalami, mengajak berbincang,
bahkan mengundangnya makan malam pribadi. Sementara itu, bisik-bisik terdengar di antara rekan kerja Dinda. Itu, suaminya Dinda? Akhirnya, saat Arman mengambil minum di sisi ruangan, Dinda menghampirinya. "Arman," panggilnya pelan. Arman menoleh. "Ya?" Dengan suara bergetar, Dinda bertanya, "Kenapa kamu gak pernah bilang semua ini?" Arman tersenyum tipis. "Karena aku gak butuh pengakuan, Din. Tapi aku juga gak pantas dianggap rendah. Hanya karena caraku hidup gak seperti yang kamu inginkan." Arman menatapnya lembut namun tegas. Ada rasa sedih dalam matanya, tapi lebih besar lagi rasa kecewa karena Dinda menilai mereka dari luarnya. Lebih peduli pada penampilan daripada pada hati orang yang dipilih untuk hidup bersama. Sebelum Dinda sempat membela diri, suara panggilan dari panggung memotong suasana. "Pak Arman, waktunya jumpa pers." Ia menoleh pada Dinda sekali lagi. "Kita bicara nanti, kalau kamu masih mau," ucapnya singkat, lalu melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di tengah keramaian. Malam itu, bukan Arman yang merasa asing lagi. Ia melangkah di antara tamu dengan kepala tegak, ditemani gestur hormat yang selama ini tak pernah ia dapat di rumah sendiri. Keesokan paginya, rumah terasa berat dan sunyi. Dinda tak tidur semalaman. Arman tahu dari langkahnya yang mondar-mandir, dari suara kecil yang terdengar dari kamar, dan dari bekas air mata yang masih mengkilap di pipinya. Arman duduk di meja makan, menyeruput kopi seperti biasa, mencoba mempertahankan ritme sehari-hari meski di hatinya ada lubang yang baru terbuka. Akhirnya Dinda duduk di seberangnya. Wajahnya tanpa riasan, mata sembab yang lebih bicara daripada kata-kata. Suaranya nyaris tak terdengar saat mulai meminta maaf. "Maaf, aku malu pada diriku sendiri. Aku berpikir dangkal, terlalu peduli pada penampilan dan status. Aku memperlakukanmu seperti tidak cukup." Arman tetap diam, menatapnya dengan tenang. Di balik ketenangan itu ada kegundahan yang dalam, takut pada penilaian rekan-rekannya hingga ia lupa siapa yang selalu setia mendampinginya. Sosok yang bekerja keras tanpa banyak bicara, yang pulang setiap hari tanpa mengeluh. Dinda suaranya pecah ketika mengakui rasa iri yang selama ini ia pendam. "Aku iri tadi malam. Melihat semua orang kagum padamu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena mereka menghormatimu sebagai pribadi. Aku lupa melihat itu." Arman menghela napas panjang, lalu berkata perlahan, "Din, aku tak butuh kamu bangga karena jabatanku. Aku cuma butuh istri yang percaya dan menghormatiku. Bahkan ketika aku cuma pria biasa." Dinda tak mampu menahan lagi, tangisnya meleleh. Ia berjanji ingin berubah, menjadi pendamping, bukan penghakim. Namun, di balik kata-katanya, ada keraguan. Jika kepercayaan sudah hilang, apakah semua bisa kembali seperti semula? Arman berdiri, mendekat, menatapnya sampai intensitas kejujuran itu terasa menembus dinding yang selama ini memisahkan mereka. Ia mengaku tak pernah meminta kesempurnaan, hanya ingin dilihat dengan mata yang sama seperti saat cinta mereka pertama tumbuh. Ketika status, jas, dan uang belum punya arti. Diam beberapa saat. Lalu Arman membuka tangan dan memeluknya. Pelukan itu adalah pelepasan yang lama tertahan. Tangis Dinda meledak, seperti bendungan yang akhirnya runtuh. Luka-luka mereka mungkin tak akan hilang dalam semalam, tetapi momen itu membuka pintu pertama menuju kebenaran. Pagi itu, mereka memulai pelan, belajar lagi tentang cinta, tentang saling menghormati, dan tentang makna sejati menjadi pasangan. Bukan berdasarkan tampilan atau gelar, melainkan dari hati yang mau melihat dan bertahan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.